Baik, kita akan beralih ke konsentrasi larutan. Kita sudah membahas tentang konsentrasi juga ya, molaritas, molalitas, dan sebagainya, molekul, dan sebagainya. Di mana konsentrasi dari larutan, itu nih larutan ya, adalah jumlah zat terlarut yang terdapat di dalam sejumlah tertutup larut atau larutan. Rumus lambang molaritas itu adalah M besar, dan rumusnya dirumuskan dengan mol zat terlarut per liter larutan sendiri. Contohnya, berapakah massa KI yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan 2,8 mol KI gitu ya. Jadi tinggal dibalik saja. Tinggal dicari di sini adalah volume KI menjadi mol KI dan gram KI. Ini untuk untuk rumus data rumusnya. Jadi kalau misalkan kita akan mencari massa, kita harus menentukan molnya dulu dengan cara mengalihkan molaritas dengan volumenya gitu ya. Setelah menghasilkan mol, kita tinggal mencari masanya dengan menggunakan massa atom relatifnya atau MR-nya gitu seperti itu. Dan ketemulah 232 gram KI ya. Ini kalau dijabarkan secara keseluruhan gitu. Tapi kalau mau secara step by step bisa yang bagaimana yang saya lakukan tadi gitu. Ini contohnya di sini ada preparing a solution of non-molarity. Jadi di sini ada contohnya ya, ada pelarutan gitu, seperti ini. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri gitu. Di sini ada pengenceran larutan adalah prosedur untuk menyiapkan larutan yang kurang pekat dan larutan yang lebih pekat tentu ya. Pengenceran itu untuk menambahkan volume ya atau sehingga nanti zat itu tidak terlalu pekat gitu. Contohnya sebuah senyawa di sini kemudian ditambahkan cairannya menjadi cairan yang kurang pekat ya seperti itu. Nah, rumusnya adalah ketika pengenceran itu mol zat terlarut sebelum pengenceran sama dengan mol zat terlarut setelah pengenceran. Kalau kita ambil rumus sebelumnya, molaritas itu adalah mol per volume, sehingga kalau di sini sama molnya kita rubah dalam mol berarti mol sama dengan molaritas dikali dengan volume gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan tersebut ya, M1 ya, M sebelum pelarutan dikali dengan volume sebelum pelarutan sama dengan bukan mol tadi ya, molar, kemudian sama dengan molar eh, zat ya setelah pelarutan dikali dengan volume zat setelah pelarutan seperti itu. M1 V1 sama dengan M2 kalau V2 gitu. Nah, di sini ada soal bagaimana menyiapkan 60 ml 0,2 molar HNO3 dari larutan stok 4 molar HNO3. Jadi kita punya bahan pekat itu 4 molar HNO3, kita akan cairkan menjadi 60 ml dengan dengan konsentrasi 0,2 molar ya. Berarti kita diminta untuk menentukan berapa sih mililiter sih yang kita butuhkan gitu. Yang pekatnya ya. Berarti MIVI-nya sudah belum ada, MI-nya 4, kemudian V itu yang kita tentukan, kemudian MF itu sudah ada 0,2 molar, sedangkan VF itu adalah 60 ml gitu. Nah, tinggal kita substitusi aja dengan rumusnya menghasilkan 3 ml ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat analisis gravimetrik ya, gravity lah ya, gravity itu adalah pengendapan gitu. Jadi yang pertama larutan zat yang tidak diketahui komposisinya sampel awal dalam air ini, kemudian dibiarkan bereaksi dengan zat lain sehingga membentuk endapan, kemudian dilakukan penyaringan, kemudian dikeringkan dan ditimbang endapannya. Kemudian kita bisa menggunakan rumus kimia dan massa dari endapan untuk menentukan jumlah dari ion dari sampel awal tersebut gitu. Itu namanya analisis gravimetrik, itu caranya. Biasanya nanti ada di ini ya, ada di praktikum. Kalau ini ada praktikumnya. Selain itu ada titrasi asam basa. Dalam percobaan titrasi suatu larutan yang konsentrasinya diketahui secara pasti, larutan standar ditambahkan secara bertahap ke larutan lain yang konsentrasinya tidak diketahui, sampai reaksi kimia antara kedua larutan tersebut berlangsung sempurna. Di mana titik ekuivalen itu titik di mana asam telah bereaksi sempurna,
Sedangkan indikator zat yang memiliki perbedaan warna yang mencolok dalam medium asam dan basa. Jadi di sini ada penambahan asam atau basa ya. Eh, Satu persatu ya. Jangan asam kita akan tambahkan dengan basa dan kita akan campurkan sampai dia menghasilkan berubah warna ya, atau dia nanti terreaksi sempurna gitu dengan dengan indikator perubahan warna tersebut gitu. Itu namanya titrasi asam basa. Contohnya di sini ketika misalkan kita ditanya berapakah volume dari 1,42 molar lautan NaOH yang dibutuhkan untuk menitrasi 25 ml H2SO4 dengan konsentrasi 4,5 molar. Pertama kita harus menuliskan dulu persamaan kimianya. H2SO4 plus NaOH itu menghasilkan H2O plus Na2SO4. Setelah kita setelah kita setarakan menjadi ada penambahan ya, 1 NaOH menjadi 2 NaOH dan ada penambahan H2O di sebelah kanan menjadi 2 H2O. Nah, kalau kita lihat volume asam itu mol ya, ada kaitan molar, volume itu adalah mol ya, mol asam, molar sorry, ketika dia menjadi mol asam itu ada pengaruh molar di situ. Kemudian ketika mol basa itu ada reaksi di situ. Setelah itu volume biasa itu juga ada reaksi molar basa di sana itu. Nah, kita tinggal kalikan saja, tinggal kita masukkan gitu. Titrasi asam basa sama kayak tadi ya. Pengenceran sama persis dan akan menghasilkan 158 ml gitu. Nah, ini kimia untuk contohnya dalam kehidupan logam, kehidupan sehari-hari. Itu di sini ada logam dari lautan gitu. Di mana CaCO3 bentuknya solid, dia akan bereaksi menjadi CaO ketika dibakar gitu, menjadi CaO plus CO2. Kemudian CaO ditambahkan H2O menjadi Ca2 positif plus 2OH min. Selanjutnya 2OH min ditambahkan Mg2 positif menjadi MgOH. MgOH ditambahkan lagi HCl menjadi MgCl2 plus H2H2O. Dan itu terus menerus ya seperti itu. Di mana Mg positif plus 2 elektron itu menjadi Mg, sedangkan 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. Di sini reaksi asam basa ya. Reaksi oksidasi juga di oksidasi. MgCl2, MgCl. Nah, seperti itu. Bisa dipelajari. Terima kasih. Sampai di sini dulu materinya, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.